Bukan direktur lagi. Tapi saya hanya pegawai biasa dan hanya ini yang saya mampu. Kamu mikirin masa depan saya dan anak saya. Tapi kamu sendiri nggak mikirin masa depan kamu dengan menahan saya di sini, Chris. Kita jalani saja. Seandainya kamu sudah siap hidup berdua dengan Dio, beritahu saya. Saya dengan bahagia akan melepas kamu. Tapi apakah warisan itu sangat banyak sehingga Papa ingin memiliki Kevin? Ronald, kamu tuh benar-benar brengsek. Nggak cukup apa kamu membuat hancur hidup saya, membuat hancur keluarga saya, dan sekarang kamu akan membuat hancur perasaan anak saya. Saya nggak enak sama Mas Haris karena dia sudah minta kerja sama saya. Kalau perlu dia jadi wakil kamu. Tapi ada satu hal yang ingin saya pertanyakan sama kamu. Kamu bahagia dengan pernikahan kamu? Setahu saya, apapun yang terjadi, Jay tidak akan pernah menceraikan kamu. Bagus juga kantornya Arif. Sudah banyak perubahan. Saya sudah lama tidak berkunjung ke sini. Tapi kamu mesti ingat, Kevin. Saya ingin kamu persiapkan ruangan yang besar dan bagus untuk Mas Haris. Supaya Mas Haris betah bekerja di sini. Iya kan, Mas? Oh iya dong. Kalau perlu kamu korbankan ruangan kamu. Kamu kan bisa memakai ruangan yang lain. Kamu setuju kan, Vin? Saya sih setuju-setuju aja, Bude. Cuman ya bukan wewenang saya, Bude, untuk mengatur masalah ini. Tapi kalau memang Bude mau begitu, biar nanti saya diskusikan dulu ke Papa, Bude. Loh, kenapa harus dilimpahkan sama Arif? Ini kan hanya masalah kecil, hanya masalah ruangan, bukan masalah tender atau pekerjaan. Lagi pula, kamu kan pimpinan perusahaan di sini, jadi hanya kamu yang punya wewenang untuk semua urusan kantor. Atau memang kamu nggak setuju kalau kamu memberikan ruangan kamu sama Mas Haris? Oh, bukan begitu, Bude. Saya cuma ngerasa nggak enak aja kalau saya melangkahi Pak Arif dalam masalah ini. Nanti saya akan diskusikan dengan Pak Arif bahwa saya memang sudah tidak ada di ruangan itu lagi. Saya yakin Papa pasti setuju kok, Bude. Oke, saya serahkan semuanya sama kamu, Vin. Tapi ingat, kedudukan Mas Haris di sini sederajat sama kamu. Karena saya juga memegang saham di perusahaan ini yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Saya permisi dulu, Bude. Silahkan, Kevin. Saya juga mau keliling lagi sama Mas Haris. Ya, nanti saya nyusul aja, Bude. Vin, kamu di mana? Saya lagi di kantor. Kamu di mana? Saya juga di kantor. Vin, aku mau minta maaf sama kamu. Mengenai masalah kemarin? Iya, Kevin, saya ngerasa kalau saya itu benar-benar salah. Saya merasa saya tuh ceroboh, saya udah menuduh kamu yang bukan-bukan. Please, maafin saya ya. Saya udah maafin kamu kok. Saya malah bersyukur, Grace, kamu bisa nyadarin kesalahan kamu. Iya, abis waktu itu saya tuh nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Yang ada di pikiran saya tuh saya benar-benar takut. Saya benar-benar bimbang, saya benar-benar resah. Kemana perginya anak saya? Sekarang kamu udah ketemu? Udah, dan anak saya itu pergi gara-gara dia tahu kelicikan papanya. Maksud kamu? Aduh, ceritanya panjang deh. Oke. Gimana kalau nanti kita ketemuan? Sambil kamu kan bisa cerita apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Nanti malam gue mau dijemput. Mau diajak dinner. Bener kan gue bilang, dia pasti mau mengerti dan mau menerima lu. Sudah, Den, biar si Mbok saja yang ngasih obatnya. Ya, sama si Mbok aja ya. Ayo ya. Ya. Nah, pinter banget. Nah, sekarang minum obatnya sama si Mbok
Udah, ya. Bo, ada apa, Bo? Ini nih Chris, dia susah sekali kasih obatnya, malah nangis terus. Kamu udah nangis terus kan? Dia malah dimuntahin terus lagi obatnya. Iya, Den. Sudah 2 kali dikasih obat. Gak bisa masuk. Wong Den dia tuh berontak terus kok. Terus si Mbok juga takut selang di perutnya nanti meleset. Sini, Bo. Biasa aja. Aduh, kamu gak bakalan bisa deh, Chris. Orang anaknya juga berontak terus. Kamu harus sabar dong, Nis. Namanya juga bayi. Kalau dia begitu, berarti ada yang dia rasakan. Kamu harus tunggu dia sampai tenang dulu, ya. Kalau kamu mau memberikan obat untuk anak kamu dan dia muntahin udah 2 kali, artinya kamu gak bisa paksain dia. Kamu harus tunggu dia, biar dia tenang. Kalau kamu kasih terus percuma, pasti dia akan muntahin lagi. Kalau dia sampai nggak dikasih obat, kata dokternya sembuhnya lama, Chris. Soalnya obatnya kan ada antibiotiknya, jadi dia harus dikasih terus-menerus. Saya tahu, tapi kamu harus sabar. Kalau sekarang kamu berikan percuma, Nis, pasti dia akan muntahin lagi. Tunggu beberapa menit sampai dia tenang. Setelah itu kita berikan. Oh, ini ya. Den. Iya, kita main sama Om ya. Den, bener juga Den Krisna. Kalau ngasih obat sama anak itu memang harus pelan-pelan, Den. Den Krisna kok pinter ya, Den. Ya maklum lah, Mbok. Saya sih pengennya cepet aja. Habis pegel juga sih. Tiap jam harus dikasih obat. Ya ampun, Ronald. Ada-ada aja sih dia. Masa harta warisan buat anak sendiri direbut sama dia? Emangnya nggak cukup apa? Harta kekayaan kamu yang direbut sama dia? Entahlah, saya juga nggak ngerti. Padahal setelah perceraian itu, dia mendapatkan sebuah perusahaan dari ayah saya dan juga beberapa inventaris milik saya, tapi uangnya habis, mungkin habis di meja judi ya. Lalu sekarang dia punya apa? Mungkin hanya perusahaan, tapi sepertinya itu juga tidak berjalan dengan baik. Ayah ibu saya meninggal gara-gara itu. Dia kepikiran karena itu semua. Ya udah, lupain aja semuanya, Grace. Terus sekarang udah nggak ada gunanya lagi kan, Grace? Semoga aja ini bisa jadi pelajaran yang baik buat Kevin. Jadi dia bisa tahu. Dan dia bisa berpikir bahwa selama ini hasutan papanya itu nggak benar. Saya ngedukung kamu. Saya mendukung semua apa yang kamu lakukan, Grace. Karena saya tahu apa yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik. Untuk anak kamu, untuk cinta kamu. Tapi kamu maafin saya kan? Grace, sejak peristiwa itu saya udah lama memaafkan kamu, Grace. Saya tahu kamu berbuat begitu karena kamu panik. Lalu, bagaimana dengan hubungan kita? Apa kamu mau meninggalkan saya? Grace, semenjak kita bertemu lagi, Grace, saya berjanji di dalam hati saya bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan kamu, Grace. Dan kita akan tetap seperti dulu. Tetap seperti rencana kita semula, Grace. Halo Nis, gimana lo? Gila lo, gua telepon ke rumah lo, katanya udah pindah. Wah, kok lu gak ngasih tau gue sih? Emangnya lu pindah ke mana, Nis? Gue pindah ke Lebak Bulus. Sorry gue gak sempet kasih tahu, soalnya mendadak. Ada apa sih, Nat? Enggak, gue kangen aja sama lo. Lu kemana aja sih, Nis? Gue sibuk ngurusin anak. Gue tahu. Tapi kan, Nis, ngurusin anak bisa dibantuin sama babysitter. Gak mesti lu sendiri, Nis.
Nis, gue ini nelfon lo cuma mau ngasih tahu si Lola lusa ulang tahun. Dia mau ngerayain di kafe loh. Lu mesti datang ya. Masa sih lu udah gak mau datang ke kafe sama kita lagi? Aduh, gue nggak tahu deh apa gue. Udah, gue nggak mau tahu. Pokoknya malam minggu besok lu mesti datang ke kafe. Lu ditunggu sama anak-anak, oke? Kalau lu sampai nggak datang, Nis, putus ya tali persahabatan kita, oke? Gue tunggu lah Nis ya. Oke, bye. Udah nggak nangis lagi ya, Chris? Ya udah nih, kasih obatin lagi. Ya, tapi harus pelan-pelan, ntar dia muntahin lagi. Obat ya. Pelan-pelan, ayo. Iya pelan-pelan ya. Dikit lagi ya. Sekali lagi ya. Satu lagi. Tuh kan, saya bilang apa? Kalau kita kasih obat sama dia dan dia udah tenang, pasti dia mau. Ya saya kan belum pengalaman punya anak, Chris. Jadinya saya nggak tahu. Ya dengan kejadian ini kan, kamu bisa belajar. Apa sayang? Chris, sebetulnya saya boleh nggak sih sewa babysitter buat bantuin ngurusin Dio? Loh, memangnya Simbo kenapa? Ya bisa sih, tapi kan Simbo juga ngurusin Tiara. Saya sih cuma inginnya babysitter tuh bantuin saya sedikit-sedikit aja kalau kebetulan saya lagi pergi. Ya sekedar ngumpul sama temen atau shopping, saya kan nggak mungkin ngajakin Dio. Ya, itu sih terserah kamu. Saya nggak keberatan, tapi bukannya saya nggak mau bayar, Nis. Kamu kan tahu gaji seorang pegawai itu berapa. Saya hanya bisa mencukupi ya untuk kebutuhan kita sehari-hari dan membayar kontrakan rumah ini. Saya nggak bisa bayar untuk babysitter, Nis. Saya bisa pakai uang saya sendiri kok, Chris. Ya, itu terserah kamu, Nis. Saya nggak memaksa loh. Tapi sebenarnya kalau kamu perlu amat, kamu bisa mengandalin Simbo kok. Simbo itu kan sangat berpengalaman dengan anak. Ya buktinya saya dan Kinanti, dia bisa merawat saya sampai besar dan sehat. Ya alhamdulillah. Kalau saya sarankan sih, kalau kamu mau pergi, kamu harus lihat situasi Dionya dulu. Kalau dia tidak sedang rewel atau tidak sakit, ya kamu pergi-pergi aja. Sebetulnya saya mau ninggalin dia besok malam minggu. Soalnya ada teman saya yang ulang tahun. Jadi saya nggak enak kalau nggak datang, Chris. Kalau mau pergi-pergi aja. Kan ada saya bisa jaga Dio, ya kan? Ya kan? Enggak, Chris. Saya nggak enak. Biar saya sama babysitter aja. Nggak apa-apa, Nis. Kalau kamu mau pergi sama teman-teman kamu, pergi-pergi aja. Saya jaga Dio. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak gitu sama saya. Lebih baik uang kamu itu kamu pergunakan untuk keperluan kamu. Iya kan, Dio? Iya kan? Malam minggu ini kita berdua aja ya. Bertiga. Sama kakak Tiara ya. Beres, Bos. Pokoknya apa aja perintah Bos akan kami jalankan. Pokoknya kalian bikin dia babak belur dan tunggu kedatangan saya, karena saya masih belum puas saya mukulin kemarin. Ya, saya masih belum puas. Pokoknya kalian bikin dia supaya dia tidak melupakan peristiwa ini. Saya mau dia menderita. Baik, Bos. Baik. Pokoknya akan kami laksanakan, Bos. Bos tenang aja.
pikir kamu akan datang terlambat gara-gara nonton konser The Course semalam. Nggak ada di kamus saya telat kerja. Lagian masih banyak pekerjaan yang mesti saya selesaiin. Tapi kamu seneng kan semalam? Buat refreshing sih lumayan, oke juga. Lain kali kalau ada konser lagi, kamu mau nonton kan? Insya Allah. Tapi nggak bagus juga kalau keseringan. Memangnya kenapa? Tiketnya mahal sekali. Sepertinya teman kamu itu selalu memata-matai kita. Maksud kamu? Entahlah. Dari kemarin kayaknya dia ngeliat kamu terus. Masa? Chris, gua ada berita baru nih. Tadi malam gua ngeliat bos kita sama Pak Dimas nonton konser The Course bareng. Wah, kayaknya sih mereka bakal jadian tuh. Nggak salah deh kalau Pak Dimas itu dapat ibu direksi. Karena dia udah cantik, kaya, janda kembang lagi. Ya? Iyalah. Tapi kalau menurut gue sih, itu semua nggak adil. Mentang-mentang Pak Dimas itu anak buah kesayangannya Pak Muklis, terus dia bisa dapetin anaknya. Nah coba, kalau kita dikasih kesempatan itu, gue yakin ibu direksi bisa jatuh ke tangan gue. Halo, Assalamualaikum. Ma, ada apa, Ma? Apa? Ayu! Gimana dia sekarang, Ma? Oke, saya segera ke sana, Ma. Ma, bagaimana keadaan Ayu? Ayu akan dioperasi sesar sekarang juga, Ci. Apa? Dioperasi? Kan sekarang bukan saatnya Ayu untuk melahirkan. Iya, memang belum waktunya. Tapi waktu kontrol tadi, tensi darah Ayu naik. Itu menurut dokter sangat berbahaya. Jadi Ayu harus dioperasi. Sedangkan sekarang kelihatannya Ayu sendiri keadaannya sudah sangat kepayahan. Sekarang Ayu di mana? Dia sekarang sedang dalam persiapan operasi. Selamat siang, Sus. Selamat siang. Boleh saya masuk ke dalam untuk ketemu dengan istri saya? Ibu Ayu? Betul. Silakan, Pak. Terima kasih. Kenapa kamu, sayang? Kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu bisa kayak gini? Saya nggak tahu, Mas. Tiba-tiba saja kepala saya pusing. Dok, ada apa dengan istri saya, Dok? Bapak suaminya? Iya, betul. Bisa bicara sebentar, Pak? Bisa. Kamu tunggu di sini, sayang. Saya ngobrol sama dokter. Iya, Mas. Dokter, sebenarnya ada apa dengan istri saya? Kenapa harus sampai dioperasi? Apa nggak salah ruangan sekecil ini? Ini kan ruangan untuk karyawan biasa. Ya, saya ngerti Pak D. Tapi kan Pak D masuk ke sini secara mendadak. Jadi nggak ada lagi ruangan yang tersisa. Sedangkan saya sudah berencana untuk bisa membangun ruangan di sebelah ruangan saya. Tapi karena renovasi itu perlu waktu Pak D. Jadi ya untuk sementara Pak D di sini dulu Pak D. Nggak apa-apa kan Pak D? Terus renovasi ini kapan dimulai? Besok Pak D. Berapa lama? Sekitar 2 minggu Pak D. 2 minggu? Tapi Pak D nggak usah khawatir Pak D. 2 minggu setelah selesai, Pak D bisa menempati ruangan sebesar ruangan saya. Jadi untuk sementara itu, saya akan panggil sekretaris Pak D untuk bisa membawakan profil mengenai perusahaan ini. Pak D bisa pelajari, setelah itu kita bisa diskusikan sama-sama Pak D. Oke Pak D.
Kamu gak usah tahu khawatir. Ya. Semuanya akan baik-baik aja. Saya sangat mencintai kamu, Yu. Kamu harus kuat, ya. Saya yakin kamu bisa, Yu. Kamu harus tetap ada untuk saya. Untuk anak kita. Kita doakan semuanya lancar. Manisnya. Assalamualaikum. Iya. Oh, Pak Haris. Ibu ada, Pak. Sebentar ya, saya panggilkan ya. Bu. Ada telepon dari Pak Haris. Halo, bagaimana Mas? Sudah mulai bekerja? Belum, cuman saya mau ngadu sama kamu. Masa saya dikasih di ruangan sekecil ini? Kan bikin malu. Loh, kan Calvin sudah janji sama saya bahwa dia akan memberikan ruangan yang besar untuk Mas. Betul, dia juga bilang sama saya ruangan saya lagi direnovasi. Tapi masa saya ditaruh ruangan sekecil ini yang bener dong. Ini apa dong, nggak enak dong saya diliatin orang. Terus saya harus gimana, Mas? Kamu bilang sama Calvin, seharusnya dia itu yang di ruangan ini, saya di ruangan dia. Atau kamu ganti kayak apa, bilang salah satu stafnya itu punya ruangan yang besar, dia tinggal di sini, saya di ruangannya dia. Kamu tolong dong bilang sama dia. Ya udah Mas, nanti akan saya sampaikan pada Calvin. Nih, kamu gak usah ngomong sama Calvin. Dia tuh kan sebenarnya nggak seneng sama saya. Mending kamu langsung bilang sama Arif. Ya kan? Kamu bilang sama Arif biar dia dimarahin. Diapain kayak dipecat atau apa kayak begitu? Ya udah, saya akan bicara sama Arif. Ya udah ya Mas. Ya udah nih. Barusan Mas Haris telepon saya. Dia agak kecewa dengan Calvin karena Calvin memberikan ruangan yang sangat kecil untuk Mas Haris. Kamu ini gimana sih, Rif? Masa Calvin pakai ruangan yang besar sementara Mas Haris dikasih yang kecil? Mbak, Calvin bilang sama saya, katanya menunggu renovasi. Sementara Mas Haris ditempatkan di sana dulu. Ya tapi apa nggak salah, Rif? Masa Mas Haris yang mesti ngalah? Calvin dong yang mesti ngalah. Dia kan bukan siapa-siapa kita. Masa dia malah ditempatkan di tempat yang besar kalau Mas Haris di tempat yang kecil? Mbak, Calvin itu kan sekarang direktur di perusahaan kita. Dia harus ditempatkan di tempat itu, walaupun dia bukan siapa-siapa. Iya, tapi Rif... Itu hanya untuk sementara, Mbak. Nanti kalau renovasi sudah jadi, pasti Mas Haris ditempatkan di tempat yang seperti Calvin. Iya, tapi seharusnya kamu lebih mengutamakan Mas Haris, Rif. Dia kan pemegang saham. Kamu harus ingat itu, Rif. Si Mbak Ayu, Pak? Mukanya kok kesel begitu? Kayak anak kecil aja biasa. Baru dikasih ruangan begitu aja sudah ngomel-ngomel. Nanti tolong bilangin Mbak Ayu, ini bukan urusan Papa lagi. Kalau ada apa-apa, bilang aja sama Calvin, ya. Operasi telah selesai, anak Anda telah lahir dengan selamat, laki-laki, sehat, beratnya 3,50 gram, tingginya 50 cm. Selamat Pak Jaya. Terima kasih banyak dok. Selamat. Alhamdulillah, terima kasih. Terus bagaimana keadaan istri saya dok? Istri Anda belum siuman, tunggu perkembangan selanjutnya. Memang kondisinya sangat lemah, kita lihat 1-2 jam ini. Mari Pak Jai, saya ke dalam dulu. Terima kasih banyak dok. Saya ke dalam dulu ya. Iya dok. Selamat ya Jaya. Akhirnya kamu punya anak juga. Laki-laki lagi. Bisa jadi penerus mulut ya. Selamat ya Jaya. Halo, tolong kamu hubungin dong Pak Acung, Pak Riko, sama Pak Reza. Suruh datang ke ruangan saya ya.
Baik, Pak. Iya, ya. Halo. Bob. Tolong kamu awasin dong pekerjaan renovasi tuh yang di ruangan sebelah. Kamu bilang sama tukangnya, suruh kerjain tuh pelan-pelan aja. Lama juga nggak apa-apa, saya nggak keberatan kok. Yang penting asal kelihatan kerja ya. Oke. Ya. Iya, masuk. Permisi Pak, para bapak-bapak sudah berkumpul di sini. Iya, suruh masuk. Maaf ya bapak-bapak sekalian, saya mendadak memanggil kalian semua di sini karena saya hendak mengadakan meeting kecil-kecilan membahas mengenai kedatangan Pak Haris yang adalah salah satu pemegang saham di dalam perusahaan ini. Tapi perlu kalian tahu ya, walaupun Pak Haris adalah salah satu dari pemegang saham di dalam perusahaan ini, tapi segala keputusan yang ada kaitannya dengan perusahaan ini tetap ada di tangan saya. Jadi saya tidak ingin kalian bergantung kepada dia. Dan apapun yang dilakukan oleh Pak Haris, tolong laporkan kepada saya. Karena ini adalah perintah langsung dari Pak Arif. Dan juga jangan biarkan Pak Haris mencampuri segala urusan kita. Karena dia tidak ada wewenang apa-apa di sini. Jadi intinya, kehadiran Pak Haris di dalam perusahaan ini tidak akan mengubah apapun yang telah kita jalani selama ini. Mengerti bapak-bapak sekalian? Ya, Pak. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai masalah manajemen ya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Calvin ada, saya mau bicara. Maaf Pak, Pak Calvinnya sedang tidak bisa diganggu. Beliau sedang ada rapat. Rapat? Rapat apa ya? Ya, rapat biasa Pak. Dengan siapa? Dengan para stafnya di ruangannya Pak. Kenapa dia tidak memberitahukan saya? Pak Haris, silakan masuk Pak. Kebetulan kami lagi kumpul-kumpul di sini Pak. Kenapa kamu rapat tidak memberitahukan saya, Calvin? Ini kan bukan rapat Pak. Ya, ini hanya kumpul-kumpul biasa Pak. Biasalah, laporan harian Pak. Oke, bapak-bapak, nanti akan kita lanjutkan lagi. Jadi saat ini selesai dulu. Silakan Pak. Walaupun ini cuma rapat harian, seharusnya kamu memberitahukan saya. Dengan demikian saya tahu kebiasaan-kebiasaan perusahaan ini. Dan apa yang terjadi di perusahaan ini. Iya Pak D. Pak D kan baru masuk hari ini. Jadi saya rasa Pak D perlu tahu dulu karakter dari perusahaan ini. Saya sudah tahu karakter perusahaan ini. Jadi kamu tidak usah menggurui saya. Pokoknya mulai besok, setiap ada rapat atau aktivitas di kantor ini, saya minta dilibatkan. Iya Pak D, nanti saya beritahu. Oh ya, besok saya minta seluruh staf dikumpulkan karena saya ingin berkenalan dengan mereka. Oke? Oke Pak D, saya akan sampaikan. Terima kasih. Dia tidak akan berkuasa di sini. Tidak akan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tiara, apa kabar? Ini saya Jay. Iya Jay, apa kabar Jay? Baik, saya cuma mau ngasih tahu kamu kalau Ayu sudah melahirkan. Alhamdulillah, selamat ya Jay ya. Bayinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus gimana keadaan bayinya? Alhamdulillah, bayinya dalam keadaan sehat. Tapi Ayu sampai sekarang belum sadarkan diri karena Ayu melahirkan dalam keadaan sakit. Darah tingginya naik. Tiara, saya sangat bahagia sekali. Akhirnya saya memiliki seorang anak. Saya bahagia sekali, Tiara. Iya, Jay. Saya juga seneng banget dengernya. Kamu sekarang sudah menjadi seorang ayah. Sekali lagi selamat ya, Jay ya. Terima kasih, Tiara. Saya cuma menyampaikan kamu ini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Saya ingin memberikan laporan pantauan saya terhadap usaha ekspor impor kita. Silakan duduk. Menurut pantauan yang saya lakukan, beberapa kerugian yang kita alami terjadi karena adanya kebocoran keuangan. Dan itu yang harus segera kita perbaiki. Iya, kamu bisa menghubungi Pak Hendar untuk memeriksa keuangan. Itu sudah saya lakukan, dan kita sedang mencari area kebocorannya. Lagi pula bukan hanya itu. Menurut saya, kos yang kita ajukan itu terlalu tinggi, sehingga para buyer yang biasa mendukung perusahaan kita, mereka menjadi lari ke perusahaan lain. Dan ini sangat berbahaya. Salah satu solusinya kita harus kurangi harga kita sehingga perusahaan lain itu menjadi tertarik lagi kepada kita. Baiklah, terserah kamu aja. Saya tinggal menunggu hasilnya. Tapi kalau ada kendala, kamu segera laporan sama saya. Saya percaya sama kamu. Tapi tolong jangan lupa ya, kamu juga harus bilang sama Pak Sam. Bagaimanapun juga dia juga harus tahu tentang kebocoran yang telah kamu ketahui. Ya. Sebenarnya Pak Sam sudah tahu. Justru dia yang menyuruh saya melaporkan ini secara langsung kepada ibu. Dia bilang saya harus membiasakan diri melaporkan secara langsung biar semuanya menjadi lancar setelah dia pergi nanti. Saya rasa cukup itu saja dan ini laporannya Bu. Saya permisi dulu. Krisna. Kamu betah kerja di sini? Saya kan sudah bilang, saya harus membetahkan diri bekerja di sini karena saya butuh uang. Tapi kamu kan bisa bilang sama saya kalau kamu kesulitan keuangan. Kamu kan tahu, itu bukan tipe saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.